pasti sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton, enjoy. Jumpa lagi bersama gue MC Pimen. Gue hari ini udah ada di Jakarta lagi sih. Gue lagi di kita lagi di Kemang Point. Kita di Kemang Point, Kemang Icon. Kita diundang salah satu radio apa sih? The Hill Radio. Rencana kita mau on air hari ini, bahas buat tanggal yang 16 yang kita baikkan itu. Ya, yang penasaran tetap pantengin ya. Katanya di lantai 2 ya. Sampai di lantai 2 di Cilodio. Kita tinggal nunggu yang lainnya nih. Nunggu Bang Reka sama Bang Indra ya. Yang masih di jalan ya. Kita sampai duluan. Walaupun hujan-hujanan. Iya. Walaupun diterjang badai dan bara. Iya. Udah pada basah semua lah ya. Tetap pada perjuangan dan doa. Antara Jakarta, Bogor, Jakarta. Malah mobil kita atapnya bocor. Ya udah ya. Tetap pantengin ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya ya. Dan share sebanyak-banyaknya. Tetap pantengin di Hotman Media. Penasaran pantengin. Guys, kita masuk yuk. Penasaran kan kayak gimana dalamnya radio. Saat ini ya, seperti yang tadi udah gue janjiin bahwa malam ini kita bakalan punya community speak up The Hillers, dan kita bakal ngobrol sama tamu-tamu luar biasa yang udah menempuh badai hujan jauh-jauh dari Bogor. Luar biasa loh, bermotor-motoran ya. Alright, terima kasih The Hillers tadi yang udah gue janjiin. Kita bakal ngobrol dengan Euphoria dan juga All Bikers ya, berbagi karena mereka punya satu agenda di hari Sabtu nanti ya, untuk berbagi 1000 takjil. Dan langsung aja kita sapa. Halo, selamat malam. Malam. Oke, ada Kang siapa ini kayak paduan suara ya? Iya, suara satu, suara dua, suara tiga. Karena nyanyi penyanyi. Nggak kompakan. Kompakannya di bawah doang. Oke, dimulai ini udah kayak sudah seremat nih, ada 3 orang gitu kan. Dimulai dari grup A yang sebelah kiri adalah Oke. Salam Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kenalin, nama saya Hilman, biasa dipanggil MC Pimen. Kalau nama panggung. Oh, manggung juga. MC
Dikit-dikit. Sebenarnya nggak bisa, cuma dipaksa. Dipaksa bisa. Alright, jadi Kang Hilman dipanggilnya MCP Man. Alright, jadi tipis-tipis MC ya. Iya. Oke, next yang di tengah nih, juru bicara biasanya. Siap. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Indra biasa dipanggil Kang Ewok kalau di Bogor. Boleh dikasih tahu kenapa ini Kang Indra masih mau pakai masker nih ceritanya? Boleh. Ya, jadi Biar lebih jelas audionya gitu. Oke. Yes. Boleh diceritain kenapa jadi tiba-tiba dari nama Bagus Indra tiba-tiba muncul Ewok gitu? karena ada bewoknya Mbak. Oh, ada Jadi, bewoknya. Oke. ciri khasnya itu- ewok. Itu emang dari kecil tuh? Enggak. Oh, enggak. Kirain. Cuman memang pas jadi satu ini brand ya dari teman-teman. Kebetulan kita juga buat brand kaos dan segala macam buat community. Aha. Jadilah anak-anak manggilnya Kang Ewok. Kang Ewok. Alright. Kalau dicukur hilang kekuatannya enggak tuh, Kang? Wah, kurang tahu rezekinya ya. Oke. By the way, Kang Ewok ada hubungan apa sama sop buah Pak Ewok? Nggak ada. Itu mau nanyain gue tadi. Oke. Enggak ada. Ya, Gue baru tahu malah. Kirain ya sponsored by gitu kan sop buah Pak Ewok. By the way itu teman saya yang punya. Hai Teguh, mudah-mudahan dengerin nih ya, nanti di endorse The Hills-nya. Oke, Kang Indra, thank you so much. And then Kang Indra kesibukannya apa nih? Kalau tadi kan Kang Hilman makanya disebut MCP Man, Ya. jadinya kan karena MC dong hari-harinya, ya kan MC tipis gitu. Kalau Kang Indra gimana? Kita emang SEIO ya kita. Oh IO, oke. Cuman Iya, iya. memang alhamdulillah dipercaya sama teman-teman komunitas untuk mengkoordinir atau menggerakkan All Biker Bogor Raya. All Bikers Bogor Raya. Oke, sip. Yes, next yang beda sendiri nih pakai seragam soalnya nih. Oke. Paling ganteng. Paling ganteng ya. Oke deh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin saya Reka dari Euphoria. Memang Euphoria ini kita pakai untuk entertain dari Evo, itu aja sih. Oke, jadi Euphoria itu adalah bagian dari entertainmentnya Evo gitu ya? Iya, benar. Oke, nah ini apa hubungannya antara Euphoria sama All Bikers? Kenapa kok bisa bareng-bareng nih? Nah, boleh diceritain asal-usulnya? Oke, jadi kita memang Evo tuh punya program di Bogor terutama gitu, bahwa kita tuh kerjasama dengan community. Oke. Kita bangun komunitas binaan awalnya. Jadi awal Evo muncul itu kita bangun dengan relationship dari komunitas tersebut. Oke. Terus dibilangnya komunitas binaan karena kita berjalannya program diikuti oleh komunitas tersebut. Oke. Selama 3 bulan waktu itu. Nah, salah satunya ada komunitas yang memang dari Kang Ewok juga. Waktu itu Simple Community. Alright. Itu komunitas binaan kita. Dan alhamdulillah terjalin relationship yang baik. Terus anak-anak komunitas pun ternyata di Bogor pun luar biasa banget. Keren banget ya, welcome Iya, banget. iya. Akhirnya Evo bisa keterima dengan komunitas, berikutnya pun dengan komunitas pun ke kita pun berhubungannya dengan sangat baik, sehingga memang komunitas konsumsi Evo-nya pun oke ya bro ya waktu itu. Oke, Gitu. yes. Jadi bisa meningkatkan awareness-nya juga di sana. Cool. Alright, by the way gue mau ingetin dulu nih untuk The Healers, kita nyapanya The Healers ya para pendengarnya. Jadi The Healers kalau pengen join ngobrol nih sama tamu-tamu luar biasa di malam hari ini boleh banget via WhatsApp The Hills Radio. Langsung aja masuk ke aplikasinya, diklik fitur WhatsApp-nya ya, atau nanti boleh juga ke 0811 829 839 ya. Jadi sekali lagi boleh banget ngobrol, nanya-nanya nih sama ada All Bikers dan Euphoria gitu ya. Jadi tadi Simple Community itu sama All Bikers sama nggak sih? Dia bikers juga ya. Oh, Bikers Mereka juga. bikers. Tapi Jadi, beda. Ya, jadi All Biker Bogor Raya itu di dalamnya ada beberapa ratus klub dan komunitas. Berapa ratus? Lapisan, oh nggak salah. Kalau di Biker Bogor Rayanya sendiri sih kita masih 80-an ya Mbak. Tapi Oke. kalau di All Biker Sukabumi Puncur itu Sukabumi Bogor Puncak Cianjur. Itu total 482 bendera yang kita pegang datanya. Itu sampai saat ini. Iya, Alhamdulillah untuk giat-giat sosial ya mereka aktif gitu kan. Nah, dengan adanya Euphoria ini kita sambut baik Oke. teman-teman komunitas. Kenapa? Karena 2 tahun kita PPKM itu kan ya mungkin kita nggak bisa paksain member buat uang kas dan segala macamnya. iya. Nah, dengan adanya Euphoria, programnya juga ngepas dengan kita dan ngebantu kita juga dengan tetap aktifnya kita harus Dengan tetap aktivitasnya. jalan, harus tetap Oke. jalan walau
keadaan mungkin seperti ini gitu sih Mbak. Alright. Nah ini menarik banget sih nih ya Kang Reka, mungkin yang bisa jelasin ya. Jadi euforia itu misinya apa sih? Visinya dulu deh. Visinya apa sih sebetulnya? Keren sih visi keren. Nah visinya apa sih? Sebenarnya gini ya, sama aku sih sebenarnya memang nggak job desk banget ya. Maksudnya kalau memang aku kan meningkatkan brand loyalty, brand image dari ibaratnya program komunitas tersebut gitu. Cuman di balik itu aku tuh cuma pengen ibaratnya semua komunitas lagi bangkit lagi untuk nggak hanya all bikers sih sebenarnya awalnya. Jadi semua all community kita rangkul, kita raih. Gimana caranya semua komunitas itu kan tadinya tuh udah mulai semenjak pandemi tuh komunitas yang tadinya nongkrong di satu tempat tuh di suatu venue di base camp tuh udah mulai jarang kelihatan tuh. Mati suri ya. Jadi di Bogor tuh udah kalau gua nongkrong tuh udah kayak bukan biasanya nongkrong anak komunitas kayak nggak ada anak community nih gitu. Itu kita hidupin lagi di situ gitu. Kita hidupkan lagi dengan semangat barunya lagi. Jadi semangatnya euforia tuh ternyata alhamdulillah masuk ke anak-anak community kita gitu. Dengan cara apa semangat yang bisa masuk itu sebetulnya? Pertama sih sebenarnya relationship ya. Jadi gue tuh datang ke situ nggak bawa produk dulu sih sebenarnya gitu. Gue datang tuh emang gue pengen berteman sama mereka aja gitu. Jadi gue pengen tahu juga komunitasnya apa, brand direktifnya usianya, ibaratnya mereka itu kebanyakan usia berapa, berapa anggota, nongkrongnya gimana. Terus kegiatannya apa aja? Bapak sebenarnya kayak survei terselubung ya. Jadi masuk ke situ. Iya, tadi saya mau ngomong gitu agak lebih halus lah ya. Jadi ke situ sebenarnya gitu ya. Tapi dengan dibalut ya. Dengan dibalut gue relationship aja sih. Nah, ketika kita udah memang kenal, dekat, baru kita ngomongin untuk masalah program community. Ternyata disambut baik banget dengan komunitas karena mereka pun udah kangen banget dengan kumpul yang sebenarnya bukan hanya masalah transaksional sih, nggak ke situ juga gitu. Mereka cuma butuh semangat baru aja. Ketika itu ada sebuah wadah yang ibaratnya bisa mengakomodir itu, mereka akhirnya semangat lagi. Oke deh, gue jalan lagi dong. Yuk ngumpul lagi dulu anak-anaknya, ada Bang Reka nih gitu. Ibaratnya awalnya itu dulu deh. Perlu dikomporin ya. Gitu. Ya. Gitu sih dan berhasil gitu. Jadi tadi dari kapan ini si euforia ini sebetulnya? Kita udah 1 tahun berjalan gitu. Dalam masa pandemik ya? Iya. Setahun itu berarti dari 2021 dong? Iya, awal tahun? Iya. Awal tahun 2021 datanglah euforia ini gitu ya dengan Mas Reka yang sensus tadi gitu kan. Masuk ke komunitas-komunitas gitu ya. Dan salah satunya ketemu sama Kang Ewok ini ya. Gitu. Untuk ngobrolin nah programnya tuh apa? Jadi tadi kalau memang ngebangkitin lagi nih semangat gitu kan. Di-boost lagi nih, dikomporin lagi. Tapi dengan cara apa sih, program apa yang dikasih? Awal kita ketemu itu komunitas binaan. Jadi komunitas binaan itu kita punya program 3 bulan berjalan. Dengan anak-anak community minimal misalnya berapa nih anggotanya. Misalnya 100, 200 sampai gue minimal gue data 30 orang deh untuk masuk sebagai komunitas binaan Evo. Nah di situ kita nggak memaksakan, tapi kita memperkenalkan produk kita, brand kita gitu, Evo itu gitu. Dan setiap per minggunya itu ya kita punya data akhirnya berapa orang bisa konsumsi mereka Evo itu gitu. Sampai akhirnya di akhir program kita buatin satu event atau enggak satu reward buat mereka yang memang benar-benar loyalitas terhadap Evo. Gitu. Nah akhirnya kita bikin lah ini euforia ini untuk entertainmentnya mereka. I see, alright. Gitu. Jadi ini ya tagline-nya adalah eksplorasa ya. Eksplorasa. Lucu ya, maksudnya mengeksplorasa gitu ya. Kita berani untuk cara baru. Mantap. Nah sekarang aku mau balik nanya entah nanti Kang MC Pimen yang jawab atau Kang Ewok gitu ya. Jadi dengan masuknya Evo ini gitu ya, apa yang dirasakan oleh komunitas nih? Kalau dari manfaatnya saya Kang Ewok, posisinya gini, saat Evo belum masuk, kita yang di motor ini ada teman-teman yang bahkan udah jual motornya. Makanya mereka bilang jarang ngumpul. Ya di sini. Mau pakai apa gitu ya? Gitu. Transportasi. Kadang mereka malu sendiri, ya kan? ngumpul gue udah gak punya motor dan segala macam. Yang sebenarnya kan yang kita butuhin persaudaraan bukan dari motornya, hanya jembatannya motor. Nah cuman ya balik lagi karena dia buat hidup aja udah jual motor dan segala macam, apalagi buat ngumpul. Nomor satunya kan keluarga. Ketika Reka ini masuk dengan programnya, terus teman-teman yang masih bisa meluangkan waktu untuk kumpul, dia yang akan jalanin programnya yang nggak bisa karena
keluarga dan akhirnya bisa ikut ngumpul dari hasil yang mereka kasih untuk kita. Jadi awal tuh waktu itu kita ngumpul satu kafe ya. Itu ibaratnya semua dibayarin Evo. Ibaratnya seperti itulah reward awal sampai akhirnya event dan segala macam. Awalnya sih itu Mbak, makanya kita bangkit lagi. Yang pernah dijalanin eventnya apa aja tuh sama Evo nih bareng Evo? Udah banyak Mbak. Dari mulai touring terus sampai ke ya yang tadi itu ya yang di kafe kita ngumpul, yang kopdaran tadinya kita udah males karena nggak ada ini, dengan Evo kita bangkit lagi. Itu sponsored all by Evo tuh? Iya. Bisa dibilang sponsor lah. Tapi di sini kita nggak ngelihat besar kecilnya, yang kita lihat ya judulnya euforia, jadi emang mengeforiakan kita untuk ngumpul, itu sih intinya. Jadi merasa kalau dari sisi komunitas merasa memang cukup membantu ya. Cukup. Jadi tadi ya memanaskan kembali jiwa-jiwa untuk berkomunitasnya gitu ya, untuk kembali kumpul gitu ya. Dari Kang Pimen ada yang mau ditambahkan? Bener yang tadi Kang Ewo katakan, yang tadinya kita awalnya cuma mikirin diri pribadi sama keluarga. Nggak mikirin komunitas karena kan pandemi mau bingung gimana mau gimana pun kan ya, karena ada Evo yuk teman-teman yang tadinya mikirnya wah gue bingung nggak ada duit nih buat ngopi buat apa, nggak ada rokok nggak ada apa, tiba-tiba Evo datang nawarin program yang sangat luar biasa ya. Akhirnya yang tadinya mau padam 2 tahun itu udah jarang kumpul, cuman catatan via WhatsApp doang grup. Iya. Udah nggak ada, sering nggak pernah ketemu muka. Yang akhirnya bisa kumpul bareng. Dan satu lagi kondisinya memang euforia masuk dan si produknya juga harganya emang harga PPKM Mbak. Itu tepat banget kebetulan. Kalaupun kita ya teman-teman kan rata-rata mile ya. Nah kompetitor di rokok melt ini kan ada banyak, ada A, B, C gitu kan. Tapi dengan produk yang sama, kemasan yang sama, ini lebih bersaing lah harganya. Karena dan harganya sesuai kantong. Semua, Alright, gitu. karena tadi PPKM harganya ya. Tapi kalau euforia ini nggak masuk kita nggak tahu. Dari kan setiap kita jalan atau gimana itu Evo apa sih? Itu Evo apa sih? Tapi dengan mereka masuk bawa konsep euforia ke komunitas, disinilah teman-teman berubah semua. Waduh. Alhamdulillah sih. Dapat lah. Jauh beda. Oke. Rasanya tuh juga kerasa sih. Sama sih sama pihak kita pun dari Evo dari pun Evonya. Kerasanya sebagai aku CDO di masuk turun gitu ya, head to head ke komunitas. Wow, luar biasa banget gitu. Jadi maksudnya euforianya dapat banget ke mereka. Berarti benar-benar sesuai apa yang diharapkan ya. Menolong banget Mbak menolong di kondisi banget. PPKM. Cool. Apalagi ketemunya sebenarnya dengan orang yang tepat juga. Iya. Ketemunya dengan Om Ewok, dengan Pimen, itu sebenarnya termasuk apa ya? Hoki buat mereka juga sih. Sebetulnya gitu. Kok ketemunya dengan orang yang pas ya. Orang yang pas banget. Dengan yang sefrekuensi gitu kan. Karena kalau nggak sefrekuensi juga agak-agak susah ngajak orang kan. Iya. Jadi kalau Kang Pimen tadi bilang sangat membantu banget gitu ya kalau kata Kang Pimen ya. Jadi memang udah memang pas lah ya waktunya ya, waktunya pas, momennya pas, orang-orangnya pas yang ketemu gitu ya. Dan salah satu yang akan dilaksanakan di hari Sabtu besok tanggal 16 April berbagi 1000 takjil, apakah ada juga Evo di dalamnya? Jadi Evo ini dari sebelum Ramadan kita juga ngadain cucurak. Cucurak. All bikers. 1.200 bikers. 1.200 orang? Iya. Orang orang beneran tuh? Ada juga sih goipnya dikit. Soalnya gue pulang panas dingin. Agak ngeri ya. Permisi 1.200 ngumpulin di mana lagi masa PPKM kan? Di villa. Di villa. Jadi itu after Mandalika sih. Jadi kan udah agak renggang. Kita beranikan diri. Alhamdulillah kita yang tadinya nggak pernah ngumpul, ya kita coba di situ, kita ngeliwat bareng dan segala macamnya. Alhamdulillah. Wow, pecah lah 1.200 kebayang dong, pasti ya. Jadi itu adalah salah satu sebelum Ramadan tuh ya, mengadakan cucurak sebanyak 1.200 orang join, biker semua tuh. Biker semua. Walaupun meskipun komunitasnya sebenarnya tujuannya tadi nggak bikers aja ya, Kang Reka ya. Benar. Nanti kita tanya nih komunitas apa lagi yang mungkin dalam targetnya dari Evo gitu ya. Tapi sekarang gue pengen bahas yang tadi yang 1.000 takjil itu, ya itu berarti masih dalam cakupannya Evo juga nih, terlibat di dalamnya. Gimana tuh Kang
Ewok, boleh diceritain lebih banyak tentang kegiatannya? Jadi kalau takjil memang udah tahun ketiga ini. Oh, ini tahun ketiga Tahun ya, ketiga. oke. Untuk tahun kedua kemarin kita laksanakan di tengah PPKM. Target 1000, alhamdulillah kita dapat di hari hanya itu 3000 takjil. Wow, itu supported by Evo juga nggak? Tidak. Oh enggak, baru tahun ini yang Baru pertama tahun sama ini. Evo, oke. Oh iya benar, Jadi, yes. Ya kita sih optimis dengan adanya Evo pasti akan lebih. Ah, Cuman oke. tetap kita targetkan 1000. Alhamdulillah sampai hari ini terakhir 1400 ya. Oh malah udah lebih target ya? Ya. Udah 1500. Wow, berarti nggak 1500 lagi takjil. berbagi 1000 takjil dong ya? Nggak Udah ada. berbagi Nggak. 3000 mungkin? Jadi intinya kan Evo ini penyemangat. Kita nggak ngelihat oh kalau nggak ada Evo kita nggak jalan, bukan itu. Nggak juga. Jadi kita jalan tetap. Evo kan saya bilang Support. tadi besar kecilnya kita nggak melihat itu, tapi kita lihat oh ada dengan adanya Evo kita lebih semangat buat gerak dan disitulah yang lain juga akan masuk satu persatu. Oke. Gitu sih. Alhamdulillah itu. Yes. Luar biasa sih. Oke, berarti ini adalah salah satu kegiatan juga yang didukung oleh Evo, bagi-bagi takjil ya, yang Ya. tadinya awalnya 1000 rencananya bahkan udah nyampe 1500 ya. Ya. Dengan donasi itu dari berbagai pihak ya? Berbagai pihak. Oh, Nah kalau oke. kita karena memang di luar Evo, jadi kita hanya terima dalam bentuk paket takjil. Oke. Gitu. Jadi ada beberapa lah dari Lajismu itu memberikan 400 takjil. Terus ada dari macam-macam lah. Iya. Dan itu kita coba gerakan bukan hanya dari sisi biker. Oke. Jadi kepanitiaan ini ya baik itu dari IO atau dari teman-teman yang kerja di salah satu perusahaan. Ayo kita Bareng-bareng gitu ya. kumpulin satu titik nanti dimancur, baru kita share. Oh, jadi nanti tetap disebar ya, karena kan Tetap. 1500 banyak banget ya. Ya, Oke. Alright. Jadi memang tujuannya nggak cuma untuk orang yang datang ke air mancur, tapi yang nanti akan berjalan juga gitu ya. Ya, Oke. tadinya memang kita fokus di air mancur tok. Karena kalau kita lihat kan dari Evo kurang lebih 300-400 takjil ya. Tadinya di situ. Jadi karena ngelihat sudah 1000 lebih, jadi kita ambil 4 Otomatis titik. Tapi teknisnya tetap ya. jam 4 sampai jam 5 kita kumpul semua di Mancur. Jam 5 ada yang membagikan di Mancur, ada yang di lampu merah Empang, ada yang di lampu merah Bubulak, Oke. ada yang di lampu merah Talang. Ya, 4 titik Jadi, tadi 4 ya. titik tadi, tapi tetap setelah habis dibagikan kembali lagi ke Mancur, terus kita buka bersama, ada live musik juga dari Evo. Oke, jadi acara buka puasanya ini juga ya disponsori juga dengan live musicnya dari Evo tadi ya. Oke, berarti itu adalah kegiatan Ramadan nih. Nanti kegiatan setelah Ramadan juga pastinya ada ya dari Evo ya. Oke, nanti kita coba bahas. Tapi aku tertarik sama yang 3 bulan ini tadi Kang Reka. Pembinaan model apa sih yang dikasih dalam 3 bulan ini? Ya, jadi gini, kita 3 bulan itu sebenarnya kita cuman untuk meminta komunitas, tidak memaksakan, tapi meminta untuk konsumsi produk kita. Itu sih sebenarnya tidak memaksakan ya, karena kan kalau misalnya tes itu rasa itu nggak bisa dipaksakan sama mereka. Saya cuma pengen tahu aja gitu, sebulan, 2 bulan, 3 bulan apa mereka benar-benar keras. Ternyata sebulan itu Evo disebar ke komunitas, wow, sangat luar biasa. Mereka bilangnya, bang, gue cocok banget nih. Dan itu nggak cuman karena relationship, bener. Walaupun pertamanya kita deketin cuman karena gue nggak enak sama Bang Reka nih, gue ngerokok karena Bang Reka deh. Itu nggak gitu sih. Sebenarnya pas kesini-sininya mereka merasakan itu cocok buat mereka gitu. Apalagi brand direktifnya sesuai, SOB-nya pas gitu, mile juga gitu. Jadi mereka ngerasa oke, pas 3 bulan dibina, oke. Sebagai pembuktiannya bahwa mereka memang mengumpulkan ibaratnya mengumpulkan cangkang. Jadi apa yang mereka konsumsi mereka kumpulin. Gitu. Jadi kita tahu gitu mereka pun selalu sidak ke mereka kan. Ke base campnya di mana kita selalu kadang-kadang aja omong aja kadang-kadang bang gue udah di sini nih gitu. Udah nongkrong duluan gitu. Udah nongkrong. Jadi kita udah tahu oh ya ternyata bener gak ada gue aja mereka udah jalan sendiri jalan ya. sendiri gitu. Cool. Terus udah 3 bulan ya kita kasih reward sesuai dengan ibaratnya dalam brief juga udah memang sesuai dengan briefnya. Dan memang itu semacam appreciate kita lah kepada komunitas bahwa komunitas benar-benar udah loyalitasnya udah oke banget buat kita. Gitu. Jadi rewardnya apa nih kalau boleh tahu? ada fresh money. Oh, ada nice. Ya. Jadi fresh money sama produk ya termasuk di dalamnya. Dan itu memang sudah dihimbau dari awal ya bahwa kalau memang program ini dijalani dengan baik tadi dalam 3 bulan
which is gonna be going to get the rewards gitu kan. Oke, cool. Nah, berikutnya tadi yang menarik adalah nggak cuman bikers nih sebetulnya yang diarah ya sama Evo ya. Ada beberapa komunitas lainnya kan. Oke, nanti kita cari tahu ya setelah satu lagu berikut ini ya. Kita dengerin lagu dulu. Alright, The Healers. Jadi sekali lagi kita masih dalam Community Speak Up ya, which is we're talking about community, dan di malam hari ini udah ada All Bikers juga Euphoria yang datang nih ke studionya The Hills, dan kita udah ngupas tuntas tentang euforianya itu apa sih. Nah, kalau penasaran nanti kira-kira komunitas apa lagi sih berikutnya yang bakalan dibina mungkin ya sama Euphoria, jangan kemana-mana. The Healers, stay tuned right here on The Hills Radio, the #1 streaming radio in Indonesia. A few moments later, 2,000 years later, 1 eternity later, 2 hours later, a few inches later. The Hills Radio, your music and lifestyle. The Healers, You Too, from the album All That You Can Get, ya, and Stuck in a Moment You Can Get Out of It, The Healers. And you are still with me, Indah Firdaus, all the way until 10 p.m. tonight. Tapi sampai jam 9 ini kita bakalan lanjutin lagi nih obrolan Community Speak Up. Dan kita udah kedatangan dari All Bikers dan juga Euphoria ya. Ada Kang Reka, ada Kang Ewok, dan juga Kang MCP Man ya. Tadi kita udah ngebahas tentang komunitas apa aja yang menjadi binaannya dari Euphoria nih. Dan kita bakal nanya lagi ke Kang Reka ya. Siap. Komunitas apa lagi nih yang kira-kira menjadi pengen diarah menjadi binaannya dari Euphoria? Oke, kalau untuk awal memang semua all community kita raih ya, tapi kan tetap kita juga akhirnya pengen punya karakter di situ. Yes. Gitu kan. Di luar bikers memang itu memang dari memang komunitas binaan awal itu memang banyak otomotif, termasuk bikers, terus juga dari mobil juga kan, dari otomotif juga, semuanya riders, semuanya pokoknya kita ambil di situ. Tapi di balik itu pun musik kayak anak-anak skater sekarang itu, anak-anak musik itu alirannya sampai warna musik pun itu apapun kita ambil. Sampai akhirnya sekarang dibagi dua nih buat habis Ramadan ini kita memang punya yang namanya musik corner, di mana itu memang kita nanti bakal lebih fokus ke acara musik. Tapi di komunitas binaannya tetap kita ambil itu bikers, khusus bikers, karena memang selama dari mulai awal Evo besar itu kita nggak menutup memang dari bikers besarnya gitu. Memang dari community bikers itu memang lebih mendominasi. Kayaknya lebih gampang ngeblend gitu ya. Gitu. Walaupun memang musik waktu itu banyak, cuma kan memang musik ini pun nggak seperti anak-anak bikers. Jadi memang anak musik ini lebih bingung mereka bikin ekspresi acara seperti event-eventnya. Nah itulah kenapa waktu itu mereka masuk ke musik juga, karena waktu itu mereka ngerasa di pandemi itu ternyata mencukupnya semuanya banget gitu. Apalagi di musik, karena memang dulu juga gue juga anak band kan, jadi ngerasa kayak ini musik kayaknya perlu juga nih kita appreciate anak-anak musik supaya kembali semangat lagi gitu, karena mereka udah mulai nih. Anak-anak dari label gue pun misalnya udah yang keluar dari label udah mulai turun ke jalan mereka. Mereka udah mulai ngamen, mereka udah mulai apa gitu. Mereka butuh support gitu. Sebenarnya kalau buat masalah materi, mungkin buat ngamen pun mereka cukup kali ya. Mungkin mereka pikir udah gue ngasilin duit gitu. Tapi gue cuma pengen ada satu wadahnya gitu. Untuk temen tongkrongan bikin semangat lagi. Anak-anak musik ini berkaryanya pede lagi gitu. Nggak cuma sekedar gue untuk nggak cuma cukup aja gitu. Gue pengen lebih dari itu gitu. Euforianya harus dapet gitu. Makanya waktu itu gue bangun lagi anak-anak bandnya, ngumpul lagi sampai akhirnya mereka punya komunitas musiknya bangkit lagi sekarang. Itu pun di musik ternyata besar juga, sama gitu. Makanya kita nanti di akhir Ramadan ada musik corner namanya, yang memang khusus buat musik anak-anak. Komunitas musik itu. Itu lebih detailnya gimana tuh Kang Reka? Maksudnya musik cornernya ini nanti akan apa kegiatannya bentuknya? Nah, kita nanti gini, kita akan sediakan untuk event mereka gitu. Jadi mereka, kita percayakan mereka lah untuk mengorganize gitu. Itu eventnya itu ya kita tetap ya kita mencari awareness kita ya gitu. Nah itu mereka tuh nanti bebas deh, lu ekspresi seperti apa gitu. Dengan warna musik yang apapun yang kalian ibaratnya ini ya yang ini nama mereka gitu. Kita nggak menutup gue nggak mau kalau musik ini nggak ngebatasin sebenarnya. Tapi sebenarnya warnanya udah kebentuk sendiri. Karena ketika Evo itu muncul dengan SOB-nya mereka, dengan brand directive-nya usia mereka, sebenarnya kan usia dari Evo itu kan 18 sampai 25 tahun. 30 tahun itu ya ibaratnya masih bisa di inilah masih oleh bisa kita, dirangkul oleh kita. Nah, ketika itu mereka kebentuk sendiri kok dengan usia seperti itu, musik seperti apa yang mereka
apa yang mereka mau gitu Iya, ya. iya. Itu udah kebentuk banget. Nah, makanya sekarang abis Ramadan ini sebenarnya gak kita paksakan, cuman mereka akhirnya mau inikan sendiri, Bang. Gue punya event nih, Oke. gue pengen bikin event ini nih gitu. Nah, itu tuh sebenarnya dicoba-coba dari sebelum Ramadan sebenarnya. I see. Jadi aku tuh ibaratnya nyelinap lah, lo bang gue mau bikin event nih gitu ibaratnya. Makanya yang gue syukurin tuh alhamdulillahnya komunitas gue di Bogor semuanya tuh nggak transaksional. Oke. Jadi kalau gue ngobrol sama teman-teman kompetitor yang ibaratnya sama kayak gue gitu ya, ternyata komunitas mereka transaksional gitu. Tapi komunitas gue alhamdulillah banget gitu. Untuk masalah jersey aja yang paling kecil, anak-anak bola gitu. Tiba-tiba bang gue udah bikin euforia bang, bajunya bang. Jadi gue ngerasa wow gitu. Luar biasa banget. Ternyata gue berhasil banget ngedeketin anak-anak community ini. Untuk menjadi sebuah persahabatan yang baru, kekeluargaan yang baru. Jadi mereka gak minta, bang gue pengen dipasang ini berapa nih yang lu minta. Ternyata gitu gak ya? begitu juga gitu. Yang sebenarnya ke sini layak mereka dapat gitu. Karena loyalitas mereka sangat luar biasa menurut gue gitu. Jadi menurut gue sebenarnya lu layak gitu. Bisa cuma karena memang udah relationship kuat mereka dengan sendirinya. Anak-anak bikersnya juga tiba-tiba bikin topi dengan tulisan euforia, tiba-tiba bikin kaos, mereka bikin t-shirt, mereka bikin jaket. Itu luar biasa buat udah gue. kesadaran sendiri ya. Kesadaran sendiri. Malah yang gue lihat dari kompetitor lain, ibaratnya jaket yang mereka pakai itu dikasih sama pihak dari brandnya gitu kan. Kalau gue belum sempet mikir ke situ, mereka udah bikin sendiri. Gitu. Oke, ini menarik nih. Berarti nih, kalau sekarang aku tanya dari sisi komunitasnya ya, apa yang menyebabkan komunitas jadi begitu loyal sama Euphoria nih? Ya, itu tadi yang saya bilang pertamanya itu memang karena kondisi ya Mbak. Kondisi awal kita lagi PPKM, Evo masuk dengan waktu yang tepat. Terus kemudian harganya juga bersaing kalau saya lihat. Jadi teman-teman langsung, itu sih yang pertama. Terus yang kedua, kalau dari teman-teman biker kan ada beberapa juga yang mereka udah kontrak ya dengan kompetitor dari Evo. Ada yang setahun, ada yang mungkin udah 2 tahun. Ya sekarang udah beralih ke sini. Tapi tidak memperpanjang kontrak maksudnya ya? Iya. Kalau saya lihat cara pendekatannya Mbak. Oke, cara pendekatannya yang menjadi kuncinya. Cara pendekatan seperti apa? Jadi memang ya kekeluargaan tadi yang mereka sudah lakukan ke beberapa komunitas termasuk kami memang beda. Dan itu tadi kita nggak ngelihat besar kecilnya, tapi kekeluargaan. The way-nya ya, karena caranya. Emang di biker ini kalau kita mau panjang, kalau kita mau banyak saudara, ya memang persaudaraan kan yang kita utamakan. Dan Evo jalanin itu. Kalau yang lain mungkin ya harus ada beberapa yang diinikan dan segala macam. Bahkan saya pernah nanya ke mereka, Kak, gue perlu bantu jualan Evo nggak Kak? Nggak usah Kang, serius Kak, serius. Gitu Mbak. Oke. Bener ya Kak? Iya. Kang Pimen mungkin mau bersuara juga? Boleh. Ya, benar seperti kayak yang bilang ya. Kita juga nggak ada tuntutan yang harus seperti jualan atau apa, nggak juga sih. Nggak ditarget lah ya, kurang lebih ya. Yang lebih bisa dia masuk itu karena dia ya gini aja orangnya, asik. Makasih sayang. Gua dicium di belakang lah. Ngeri deh. Ngeri dia. Oke. Cara bersahabatnya, Pak. Luar biasa. Iya. Mau nongkrong dimanapun, istilahnya kita lesehan juga ngikutin lesehan. Artis kata gue bilang kan. Sama dompetnya kan sama bang kita bang. Karena PPKM. Kalau bukan PPKM gak beda. Ya gitu sih. Orangnya asik gitu intinya. Ya bisa ngambil hati-hati dari biker juga. Kang Rekanya aja atau seluruh Evo-nya nih? Anak-anak Evo-nya juga Oke. Ya dari Reka kita dikenalin kan dengan ada Om Henry, Henry, Om Farhan. Pak Baki, hampir ya Pak Baki, Pak Eko atasannya, ya hampir semuanya sama pendekatannya itu beda. Karena kalau saya pribadi karena memegang beberapa dipercaya oleh teman-teman untuk memegang beberapa bendera ini, pas ketika saya gerakin, memang yang di luar Evo kita harus jualan target sekian. Alhamdulillah sih kita bisa Mbak. Bahkan waktu itu pernah kita 20.000 targetnya selama sebulan harus jual. Yang kita dapetin 50.000. Wow, jadi jauh ya? 2 kali lipat. Ya, kita bisa gitu. Ya bukan kita sih, maksudnya
dengan kemampuan teman-teman biker Iya, juga. iya. Bisa kalau ditarget pun Bisa. ya. Makanya kita tanya ke Reka, Kak gue butuh jualan nggak Kak? Nggak perlu Kang. Oke siap. Oke, jadi Itu lebih sih yang beda. Jadi kalau gue garis bawahi adalah memang cara pendekatannya memahami dulu karakternya yang mau dideketin ya, gitu kan? Karena tadi dari biker sendiri kan mengutamakan persaudaraan. That's the way Evo datang gitu kan masuknya. Alright, jadi yang dikedepankan adalah persaudaraannya itu ya, bukan targetnya Bukan tadi transaksional. ya. Itu dia. Oke, wow menarik ya. Jadi salah satu marketing yang mungkin perlu dipelajari nih. Luar biasa mantap. Ya kalau ada kompetitor yang dengerin nih. Oke. Nah, Susah kayaknya tapi Pak. emang. Enggak bisa mungkin. Yes, tapi aku setuju sama Kang Pimen ya. Ini adalah sesuatu cara yang tidak bisa di-copy dengan sesimpel itu ya, Betul. gitu loh. Oke, Walaupun dengan cara yang sama Yes. tapi belum tentu ke hatinya. Ya, betul. Setuju. Sebenarnya gue gini bro, gue tuh sebenarnya ngerendahin diri gue sih. Gue bilang gini, gue nggak ngejual produk gue deh, gue jual diri gue gitu. Nggak, tapi emang hostnya Kak. Kan awalnya gue community meetup ini kita bahas tentang tanggal 16. Oh iya benar. Ini jadi Evo-nya. Iya ya. Tapi berkah loh. Semenjak ada postingan itu kan yang tadinya kita cuman baru berapa? 600 ya? Iya. Satu hari berselang udah 1.500. Cool. Oke, Luar berarti biasa. alhamdulillah ya, luar biasa Insyaallah, ya. amin. Moga-moga berkah ya. Amin. Mudah-mudahan juga kerjasamanya nanti bisa lanjut terus sama The Hills Amin, ya. ya Allah. Oke, Amin, karena amin. tadi memang kita juga memang punya slot untuk community speak up gitu kan. Jadi nanti kalau memang ada komunitas yang mau dibangkitkan, yang pengen ditonjolkan, boleh dimunculin di sini gitu ya. Oke, ini karena waktu juga Oke, udah tinggal 7 menit tersisa nih ya. Jadi nggak berasa emang kalau ngobrol ya. Jadi mungkin pertanyaan terakhirnya adalah harapan kedepannya dari masing-masing yang ada di sini, dari mulai Kang Pimen, terus Kang Ewok dan juga Kang Reka. Harapan kedepannya seperti apa? Dalam hal apa nih? Ya, dalam hal terkait kegiatan komunitas dengan Evo misalnya, kolaborasinya atau sinerginya seperti apa? Ya harapan kedepannya sih dari Euphoria benar-benar terus meningkatkan keakraban kita yang pertama, terus yang kedua ya mungkin ada beberapa event yang bisa kita lebih sinergikan lagi bareng gitu sih. Kalau kalau untuk yang lainnya saya rasa udah dapat semua. Udah dapat semua ya, luar biasa loh. Baru 1 tahun loh ya. Nggak nyampe Mbak. Nggak nyampe ya? Kalau mungkin euforianya udah 1 tahun, karena saya kan masuk di gelombang kedua Iya, ya. gelombang kedua. Gelombang kedua. Jadi saya baru 6 bulan. Baru 6 7 bulan, lah. baru 7 bulan merasa sudah terpenuhi semua ya sama euforia ini ya. Wow, cool. Oke, berarti kalau Kang Pimen gimana? Ya bisa tetaplah berbaur dengan apa adanya kita. Kita gini adanya ya Evo bisa nerima. Kita gini adanya, Evo ya gini adanya gitu ya. Oke. Adanya gini. Adanya gini. Mudah-mudahan bisa support lebih. Oke. Mudah-mudahan bisa Siap. support lebih. Sinerginya biar Iya. silaturahminya tetap. Kita sih belak-belakan aja Kang Pimen. Pengen support lebihnya dalam bentuk apa? Iya, Bro. apapun itu. Mumpung Kang Rekanya ada di sini juga ya kan. Mumpung gua ayo. denger, Bro. Nah, Nggak enak banyak yang denger. nggak apa-apa loh daripada suruh baca pikiran loh. Mumpung dikasih kesempatan. Oke, pokoknya intinya pengen maksudnya pengen terus support berjalan dong. ya. Iya. Oke. Kegiatan apapun Support lagi ya. mudah-mudahan Evo bisa support. Oke, right. Last but not least, Kang Reka gimana? Harapannya dari Evo sendiri? Gini ya, cuman Evo cuma satu, karena diplomat Evo itu hadir dengan sensasi mantap dan modern. Dibuat dari tembakau dan cengkeh, premium untuk pengalaman merokok yang evolusioner. Jadi ketika itu diungkapin dan itu udah masuk ke community, itu udah satu kebanggaan yang gue punya. Jadi itu nggak cuma omong kosong. Ceritanya ketika itu udah masuk ke komunitas dan mereka udah mulai memang udah ngomong, sesuai dengan apa yang mereka rasain, Yes. dan itu jujur buat mereka, loyalitasnya juga dapat. Itu udah satu kebanggaan buat gue bro, gitu. Gue nggak minta apa-apa dari kalian, gue cuma minta persahabatan kita ibaratnya jangan sampai putus, itu aja. Karena buat masalah rasa itu selera lu sendiri. Tapi kalau misalnya memang itu udah masuk, gue nggak bisa memaksa apapun, berarti gue berhasil untuk mengekspor rasa itu. Yeay, nice. Jadi memang ya kalau gue ngelihatnya memang bergeraknya dari hati itu tadi ya. Jadi tidak mengedepankan produk walaupun ujung-ujungnya ya produk juga gitu kan. Tapi the way you start gitu ya, bagaimana cara memulainya di awal itu yang justru malah kena ya. Betul. Oke, ada lagi yang mau disampaikan mungkin terakhir, pesan-pesan terakhir? Oh enggak dong ya, ngeri ya. Pesan-pesan terakhir ngeri ya. Oke. Kita masih jauh. Jangan, soalnya agak ngantuk Acara juga bro. Banyak agenda kita bingung belum pesan terakhir. Perjalanan ke sini panjang tapi ngobrolnya sebentar ya. Iya. Gue nerbang
itu nerjang badai. Mudah-mudahan nanti ada episode berikutnya kalau gitu. Siap, ya. amin. Udah ngerti lah ya sekarang udah di Kemang Icon di Jakarta Selatan ya, bukan di Oh, Kemang iya. Bogor ya, permisi. Kacau lu bro. Salah. Kacau lu. Aduh itu kacau luar Oke, biasa nggak apa-apa. Kalau lagi puasa biasa lah ya, salah-salah. Alright, so The Healers berarti udah dia nggak ada yang lagi disampaikan untuk episode ini ya. Mudah-mudahan nanti kita ada ketemu lagi kesempatan di lain kali ya. Siap. Oke, jadi sekali lagi The Healers itu tadi obrolan kita dalam Community Speak Up di malam hari ini. Kita udah ngobrol sama Euphoria dan All Bikers. Dan mudah-mudahan nanti sukses kegiatannya di hari Amin. Sabtu ya. Di tanggal 16 nih The Healers masih buka donasi nggak? Masih. Boleh disebutin mau ke mana dikasihnya? Boleh. Untuk The Healers yang lagi dengar, untuk donasi kita masih buka sampai hari Jumat untuk bagi-bagi tajil. Target kita alhamdulillah sudah terpenuhi, tapi nggak ada salahnya kita terus buka sampai hari Jumat karena kita masih melihat banyak yang harus kita bantu ya. Nah, untuk The Healers yang mau donasi bisa langsung ke WA saya di 0813 111 56959 0813 111 56959 atau di Instagram ada Bikers Sukabo Puncur. Oke, Bikers Sukabo Puncur ya. Sukabumi, Bogor, Puncak, Cianjur. Oke, siap. Berarti itu tadi kalau yang masih mau berdonasi masih bisa ke sana ya. Oke. Ada lagi yang mau disampaikan mungkin sudah? Enggak sih, cukup ya. Cuma Oke. kita semuanya explore bersama. Alright. Yes. Cuman Oke. pendek kita aja paling Mbak. Karena kan agenda kita cuman nggak berhenti di takjil aja, Yes, tapi yes. di luar Ramadan juga pasti banyak agenda yang Yeah. kita, termasuk Oke. BBM juga ya, Ong ya. Kita bersih-bersih masjid. Oh, oke, cool, yes. Ada anak yatim juga. Yeah. Wakaf Al-Qur'an, terus ada juga santunan janda-janda juga. Oke. Ya, banyaklah kita agenda, apalagi kalau udah bencana paling kita selalu support Berusaha terdepan. untuk terdepan ya. Oke, nice ya. Mudah-mudahan semuanya yang diagendakan bisa berjalan dengan lancar Amin. ya. Dari All Bikers, dari Euforianya juga bisa benar-benar tercapai nih apa yang sudah diharapkan juga ya. Oke, jadi sekali lagi The Healers, thank you so much for listening to The Hills Radio di malam hari ini untuk Community Speak Up dengan All Bikers dan Euphoria berbagi ya. Jadi sekali lagi sukses acaranya. Dan terima kasih sekali lagi untuk Kang Pimen, Kang Ewok dan Kang Reka ya. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Alright, so The Healers, stay tuned right here. And you're gonna still with me until 10 p.m. tonight. And the next song, this one is Imagine Dragons with On the Top of the World. Yang ngambil gambar. Oke guys, itulah dia tadi kegiatan kita ya hari ini. Tuh Bang Reka Galus tuh. Om, oke. Ya. Terima kasih yang udah nonton. Melelahkan hari ini. Ya. Lelah banget ya. Iya. Sampai nyasar ke Kemang Bogor ya. Iya. Bukan Kemang Bogor lagi, Bogor. Bogor udah tuh. Ya udah ya. Jangan lupa like, komen dan subscribe-nya. Ya. Gua Mr. Pimen, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Lonceng. Jangan lupa aktifkan loncengnya ya.